Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak untuk belajar bersama. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang, yaitu bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Untuk memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita klik menu Start. Pada kali ini, kita bisa belajar sambil bermain. Akan tetapi, sebelum kita bermain, marilah kita belajar terlebih dahulu apa itu bangun ruang kubus dan apa itu bangun ruang balok. Baru setelah itu, kita bisa bermain. Yang kita bahas pertama yaitu bangun ruang kubus. Di dalam bangun ruang kubus, kita akan membahas beberapa subbab materi dari bangun ruang kubus. Yang pertama yaitu pengertian kubus. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang kubus itu? Bangun ruang kubus merupakan suatu ruang 3 dimensi yang sisi-sisinya terdiri dari bangun datar persegi dan memiliki panjang rusuk yang sama panjang. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan suatu bangun ruang kubus, di mana jika bangun ruang kubus tersebut terbuka, maka akan membentuk sebuah jaring-jaring kubus itu sendiri. Setelah kalian mengerti apa itu pengertian dari kubus, marilah kita lanjutkan pada sub bahasan materi selanjutnya. Klik tombol Home untuk kembali ke slide subbab bahasan dari bangun ruang kubus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bangun ruang kubus. Klik menu sifat-sifat. Apa saja sih sifat-sifat dari bangun ruang kubus itu sendiri? Yang pertama ya, kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sifat yang kedua yaitu kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, rusuk HE, rusuk AE, rusuk FB, rusuk CG, dan yang terakhir yaitu rusuk HD. Sifat yang selanjutnya yaitu kubus memiliki 6 sisi atau bidang yang berbentuk persegi di mana saling berkongruen. Sisi yang pertama yaitu sisi ABCD, sisi yang kedua ABFE, sisi yang ketiga BCGF, sisi yang keempat CDHG, sisi yang kelima ADHE, dan sisi yang terakhir yaitu sisi EFGH. Selanjutnya, kita klik menu Next untuk ke slide sifat-sifat kubus yang selanjutnya. Sifat yang keempat yaitu suatu kubus memiliki 12 diagonal bidang, yaitu yang pertama garis AC, garis BD, garis FG, garis FH. Selanjutnya garis AH, garis ED, garis BG, garis FC, garis AF, garis EB, garis DG, dan yang terakhir yaitu garis HC. Kita klik tombol Next. Untuk sifat kubus yang selanjutnya yaitu kubus memiliki 4 diagonal ruang, di mana panjangnya sama dan berpotongan di satu titik. Diagonal ruang yang pertama yaitu garis EC, dan diagonal ruang yang kedua yaitu garis
BD, diagonal ruang yang ketiga garis AG, dan diagonal ruang yang keempat yaitu garis DF, di mana keempat diagonal ruang tersebut saling berpotongan di satu titik yang menyebabkan seolah-olah dapat membagi ruangan tersebut yang dengan besar. Selanjutnya kita klik menu next untuk ke sifat-sifat kubus selanjutnya. Sifat-sifat kubus yang selanjutnya yaitu kubus memiliki 6 bidang diagonal, yaitu yang pertama bidang AEGC, bidang yang kedua yaitu bidang FBDH, bidang yang ketiga yaitu ABGH, bidang yang keempat EFCD, bidang yang kelima EBCH, dan bidang yang keenam yaitu bidang AFGD. Di situ terdapat menu back jika kalian ingin kembali ke sifat-sifat kubus sebelumnya. Kita lanjutkan saja bahasan yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus merupakan jumlah dari luas sisi atau bidang pada kubus. Karena kubus terdiri dari 6 sisi dan semua sisi pada kubus berbentuk persegi, maka luas permukaan kubus menjadi 6 kali luas persegi. Di mana luas persegi adalah sisi kali sisi, maka luas permukaan kubus menjadi 6 sisi kuadrat. Kita lanjutkan ke bahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai volume kubus. Kita klik menu volume kubus, maka volume kubus merupakan perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi. Karena panjang rusuk pada kubus semua sama, maka volume dari kubus itu sendiri yaitu memiliki rumus panjang kali lebar kali tinggi. Dikarenakan panjang rusuk pada kubus semua sama, maka volumenya menjadi sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagonal bidang kubus. Apa sih diagonal bidang itu? Diagonal bidang merupakan suatu garis yang menghubungkan dua titik sudut dan saling berhadapan pada sisi kubus. Diagonal kubus berbentuk persegi, sehingga panjang diagonal kubus dapat dicari menggunakan rumus Pitagoras. Perhatikan rumus tersebut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C kuadrat sama dengan sisi kuadrat plus sisi kuadrat dikarenakan semua rusuk pada kubus memiliki panjang yang sama. Maka C kuadrat sama dengan 2 sisi kuadrat, C sama dengan akar dari 2 sisi kuadrat, C sama dengan sisi akar 2. Maka diagonal bidang pada kubus bisa dicari dengan menggunakan rumus sisi akar 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang diagonal ruang kubus. Kita klik menu diagonal ruang kubus. Apa sih yang dimaksud dengan diagonal ruang? Diagonal ruang merupakan suatu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang kubus. Panjang diagonal ruang kubus sendiri dapat dicari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Namun, sebelumnya harus mencari panjang diagonal sisinya terlebih dahulu. Coba perhatikan gambar kubus di samping. Dari gambar kubus tersebut didapatkan gambar segitiga BDH, di mana BH dapat disebut dengan diagonal ruang dan BD dapat disebut dengan diagonal bidang. Dari gambar segitiga tersebut, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Maka panjang dari BH dapat dicari dengan akar dari
Do kuadrat ditambah do H kuadrat. Diketahui bahwa BDO merupakan suatu diagonal bidang, maka panjang dari BDO adalah sisi akar 2. Maka panjang dari BH merupakan sama dengan akar sisi akar 2 pangkat 2 ditambah sisi pangkat 2. BH sama dengan akar dari 3 sisi pangkat 2, maka BH sama dengan sisi akar 3. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas bidang diagonal kubus. Apa sih yang dimaksud dengan bidang diagonal kubus? Bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang yang saling berkongruen. Bidang diagonal pada kubus dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang pada kubus. Luas bidang diagonal kubus dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas persegi panjang. Coba perhatikan gambar kubus di samping. Terdapat bidang diagonal yaitu ABHG, maka luas dari ABHG dapat dicari dengan AB kali BG, di mana AB merupakan suatu sisi dan BG merupakan diagonal bidang. Maka luas ABGH sama dengan sisi kali sisi akar 2. Maka luas dari ABGH sama dengan sisi kuadrat akar 2. Maka luas dari bidang diagonalnya yaitu sisi kuadrat akar 2. Oke, karena materi kubus sudah selesai, maka kita akan membahas materi yang selanjutnya yaitu materi balok. Kita klik menu, maka kita akan kembali ke menu awal. Kita pilih menu balok, maka kita akan masuk pada materi balok yang akan kita pelajari. Untuk tampilannya sendiri sama seperti tampilan di kubus, hanya saja nanti materi yang akan disampaikan memiliki perbedaan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan bangun ruang balok itu? Balok merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama panjang. Dalam suatu balok memiliki ukuran rusuk yang berbeda-beda. Jadi antara panjang, lebar, dan tinggi balok memiliki ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya kita klik home. Kita akan bahas sifat-sifat dari balok. Balok sendiri sifat yang pertama yaitu memiliki 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sifat yang kedua yaitu rusuk yang sejajar memiliki panjang yang sama, yaitu AB sejajar dengan CD, sejajar dengan EF, dan sejajar dengan GH. Selanjutnya AD sejajar dengan BC. Selanjutnya sejajar dengan EH dan sejajar dengan FG. Untuk selanjutnya sejajar yaitu AE sejajar dengan BF, sejajar dengan DH, dan sejajar dengan CG. Untuk sifat balok yang ketiga yaitu balok memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi panjang yang saling kongruen, yaitu bidang 1 A, B, C, D, bidang 2 A, B, F, E, bidang 3 B, C, G, F, bidang 4 C, D, H, G, bidang 5 A, D, H, E, dan bidang 6 E, F, G, H. Oke, kita klik tombol next untuk melanjutkan ke sifat-sifat balok yang selanjutnya. Yang nomor 4 yaitu sifat balok
Sifat balok yaitu diagonal bidang yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Memiliki 12 diagonal bidang yaitu AC, DOB, EG, FH, AH, ED, BG, FC, AF, EB, DG, HC. Oke, kita lanjutkan. Kita klik tombol next. Dan sifat balok yang nomor 5 yaitu memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik, yaitu AG, FD, EC, dan BH, di mana keempat garis tersebut memiliki titik potong di tengah. Oke, kita klik next. Sifat balok yang selanjutnya yaitu balok memiliki 6 bidang diagonal, yaitu bidang diagonal yang pertama yaitu AFGD, yang kedua EBCH, yang ketiga ABGF, yang keempat EFCD, yang kelima FBDH, dan yang keenam yaitu AEGC. Kita klik tombol home untuk kembali ke submateri yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya kita akan membahas luas permukaan. Apa sih luas permukaan itu? Luas permukaan balok merupakan jumlah dari semua sisi pada balok. Karena sisi pada balok berbentuk persegi panjang, maka luas permukaannya merupakan jumlah semua luas persegi panjang tersebut. Maka luas permukaannya yaitu P kali L ditambah P kali L ditambah P kali T tambah P kali T tambah L kali T tambah L kali T. Maka persamaannya menjadi 2 kali dalam kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Maka persamaan luas permukaan balok yaitu sebagai berikut. Oke, kita lanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu menu volume. Sekarang kita akan belajar tentang volume balok. Volume balok merupakan perkalian antara panjang, lebar, dan tinggi. Karena pada balok sisi-sisinya berbeda, maka volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Oke, setelah kalian mengetahui volume balok, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu diagonal bidang pada balok. Diagonal bidang merupakan suatu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut dan yang saling berhadapan pada setiap bidang. Maka perhatikan gambar kubus di sebelah. Kalian lihat bahwa AF, AH, dan AC merupakan suatu diagonal bidang balok. Kita ambil salah satu diagonal bidang yaitu AF. Untuk cara mencari panjang dari AF, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AF kuadrat sama dengan B kuadrat plus L kuadrat. Maka AF sama dengan akar B kuadrat plus L kuadrat. Dapat diketahui bahwa panjang diagonal bidang setiap balok berbeda-beda tergantung pada sisi atau bidang mana yang akan dicari. Oke, kita klik home. Kita belajar diagonal ruang balok. Apa sih diagonal ruang balok? Diagonal ruang balok merupakan suatu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam suatu ruang balok. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar balok ABCDEFGH, panjang AG dapat dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Namun, kita juga harus mencari panjang AC yang merupakan diagonal bidang dari balok tersebut. Oke, kita klik tombol next untuk melanjutkan pembuktian. Maka
Perhatikan segitiga ABC pada balok berikut. Coba perhatikan, sehingga panjang AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. AC sama dengan akar B kuadrat plus L kuadrat. Ketika nilai AC sudah kita ketahui, maka kita mencari panjang AG atau diagonal ruang dengan menggunakan teorema Pythagoras. Maka panjang AG-nya sendiri sama dengan akar dari AC kuadrat plus CG kuadrat. AG sama dengan akar dalam kurung P kuadrat plus L kuadrat tutup kurung kuadrat plus T kuadrat tutup kurung, maka AC sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat dan T kuadrat. Maka dapat diketahui bahwa diagonal ruang balok tersebut memiliki rumus, yaitu D sama dengan akar P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat. Oke, kita kembali ke menu home. Materi yang akan kita bahas yaitu bidang diagonal balok. Bidang diagonal balok merupakan suatu bidang diagonal yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang. Bidang diagonal pada balok bentuk persegi panjang. Coba kalian perhatikan gambar balok tersebut, bahwa sisi ABGH merupakan AH sejajar dengan BG. Maka kita cukup menghitung satu diagonalnya saja, karena jika sejajar maka nanti hasilnya. Maka panjang dari AH kuadrat sama dengan AD kuadrat plus DH kuadrat. AH sama dengan akar B kuadrat plus L kuadrat. Maaf, di situ ada kesalahan ketik ya adik-adik. Jika sudah menemukan panjang dari diagonal bidang tersebut, maka luas dari bidang diagonal ABGH dapat dicari dengan rumus persegi panjang, yaitu AH kali AB atau panjang kali lebar. Oke, selanjutnya setelah materi pembahasan balok kita sudah selesai, maka kita bisa klik tombol menu untuk kembali ke menu awal. Oke, sekarang kita sudah belajar mengenai materi kubus dan balok. Oke, berarti kita sekarang waktunya bermain. Kita klik tombol game, maka akan muncul menu game. Sebelumnya kita baca cara bermain dari game ini. Ada 8 aturan cara bermain game yang akan kita mainkan, dan game ini hanya bisa dimainkan di laptop atau di komputer kalian. Jadi game ini tidak bisa dimainkan lewat HP. Oke, kita klik tombol home. Maka selamat mencoba adik-adik, semoga berhasil.
Bagaimana gamenya adik-adik? Seru bukan? Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.